Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu, saya bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu sekali lagi Bapak Ibu. Bulan-bulan ini adalah bulan-bulan terakhir saya berada di Surabaya. Saya sudah menyelesaikan kontrak kerja saya dengan REK dan saya akan melanjutkan pelayanan saya di Jakarta. Bapak Ibu Saudara, saya berharap agar Bapak Ibu Saudara terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu jaga kesehatan baik-baik, kalau Tuhan izinkan kita bertemu, kita akan bertemu pula. Amin Bapak Ibu ya. Dan saya berharap firman Tuhan hari ini boleh menjadi sebuah, mungkin bukan hadiah perpisahan Bapak Ibu ya. Karena kalau Tuhan izinkan kita bertemu lagi, kita akan bertemu lagi. Saya berharap firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama hari ini akan menolong Bapak Ibu Saudara untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan sampai kita nanti berjumpa lagi. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan berbicara mengenai iman Bapak Ibu Saudara. Di dalam hidup kekristenan ada 3 hal yang penting yang harus dimiliki dan dihidupi oleh setiap orang Kristen. Apa aja itu Bapak Ibu? 3 hal penting. Yang pertama iman, yang kedua pengharapan, yang ketiga kasih. Iman, pengharapan, dan kasih itulah Bapak Ibu Saudara yang menjadi signature atau ciri khas gaya hidup orang percaya. Hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan belajar mengenai iman yang benar, bukan iman yang besar. Bapak Ibu, banyak dari kita merasa terintimidasi, banyak dari kita merasa bukan orang Kristen yang baik ketika kita menyadari bahwa kita tidak memiliki iman yang cukup besar. Apalagi Bapak Ibu ketika kita berada di tengah-tengah pergumulan, ketika kita berada di tengah-tengah masalah dan kita berdoa, kita melihat tidak ada jawaban atas masalah-masalah yang kita hadapi, kita merasa bahwa kita tidak cukup punya iman. Itu membuat kita terintimidasi Bapak Ibu Saudara, kita merasa bersalah, kok ya orang Kristen kayak begini modelnya. Dan kita mulai berpikir kita bukan orang Kristen yang baik. Hari ini Bapak Ibu Saudara saya ingin mengajak Bapak Ibu memahami bahwa yang paling penting adalah memiliki iman yang benar. Iman yang benar, iman yang besar eventually will come to you. Jadi Bapak Ibu Saudara, yuk kita belajar hari ini tentang iman yang benar, bukan iman yang besar. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara belajar tentang iman yang benar. Pertama-tama secara via negativa, yang kedua via positiva, yang ketiga dinamika iman. Bapak Ibu, via negativa artinya melihat iman dari yang bukan iman. Ya, memahami iman dari yang bukan iman. Kita seringkali punya pemahaman yang keliru tentang iman. Kita seringkali berpikir bahwa apa yang kita yakini adalah iman, padahal bukan iman. Yuk kita lihat apa aja sih yang mirip-mirip iman, emas KW dan bukan emas asli, uang palsu dan bukan uang asli. Mana yang bukan iman? Kita klik sekali Bapak Ibu Saudara, kita lihat. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, iman bukanlah persetujuan akal budi. Just because you agree that God is omnipower, it doesn't mean that you will experience God omnipower. Just because you agree that God is omnipower, it doesn't mean that you have faith. Bapak Ibu Saudara harus memahami hal itu. Iman bukan persetujuan akal budi. Iman yang benar selalu, kita harus aminkan bahwa iman yang benar selalu didasarkan atas pengetahuan yang benar. Iya dong Bapak Ibu Saudara, sebuah rumah berdiri dengan kokoh karena pondasinya benar. Sebuah rumah berdiri dengan kokoh karena pondasinya kokoh. Kalau pondasinya jelek, kalau pondasinya buruk, maka rumah itu tidak akan pernah bisa bertahan dengan baik. Betul ya Bapak Ibu ya? Demikian pula halnya dengan iman. Iman harus didasarkan atas pengetahuan yang benar. Tetapi permasalahannya saudara, pengetahuan yang benar bukan iman. Siapa di sini yang tidak percaya bahwa Allah Maha Kuasa? Siapa di sini yang tidak percaya bahwa Allah Maha Kuasa? Semua percaya. Haleluya. Siapa di sini yang tidak percaya bahwa Dia adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan? Semua percaya. Haleluya. Siapa di sini yang sedang sakit sudah berdoa dan tidak sembuh-sembuh? Banyak. Betul? Saya harap sih nggak banyak, tapi mungkin ada beberapa. Pertanyaannya kan begini loh. Kok kayak aku nggak sembuh-sembuh? Aku loh ya percaya bahwa Allah itu menyembuhkan. Entar dulu. That is agreement. Theological agreement. Saya sepakat, saya setuju bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup menyembuhkan. Tetapi Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup menyembuhkan tidak serta-merta menyembuhkanmu. Allah selalu Maha Kuasa untuk menyembuhkan, tetapi apakah Allah mau menyembuhkanmu? Itu 2 hal berbeda. Tidak percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan itu dosa. Tidak percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan kita itu dosa.
Karena tidak mempercayai Allah. Tapi mempercayai Allah, bahwa Allah adalah Allah yang sanggup menyembuhkan, Bapak Ibu Saudara, tidak serta-merta menyebabkan kesembuhan terjadi di dalam hidup kita. Kenapa? Sebab iman bukan persetujuan akal budi. Bapak Ibu harus memiliki pemahaman teologi yang benar untuk membangun iman yang benar. Tetapi memiliki teologi yang benar tidak berarti punya iman yang benar. Amin. Ini dulu ini Bapak Ibu Saudara. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, via negatifanya. Iman bukanlah positive thinking. Keponakan saya didiagnosa diserang virus otaknya karena dia kena gondongan kan ya. Gondongan itu kan karena virus ya. Lalu virusnya gondongan itu naik ke otak sehingga dia mengalami bukan meningitis tapi ada 2 penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Satu meningitis, satu lagi ada etistisnya juga begitu. Saya lupa namanya. Adel apa begitu namanya ya. Nah, ponakan saya itu mengalami kejang gara-gara itu gitu. Padahal usianya sudah masuk SMA, berarti lebih kurang sekitar 15 ya. 17 tahun ya. 17 tahun. Oh sorry, dia mau masuk kuliah. Berarti kurang lebih 17 ya. 17 dia mau masuk kuliah. Jadi teman-temannya pada bilang begini, tenang aja, percaya aja bahwa Allah menyembuhkan, tenang aja, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah, tenang aja. Tuhan pasti sembuhin, Allah udahlah pikirin jangan yang negatif, Tuhan pasti sembuhin. Sorry, berpikir positif thinking tidak sama dengan iman. Kenapa? Sebab positif thinking bisa dilakukan oleh siapa saja, apapun agama atau keyakinannya, betul gak? Siapa di sini yang punya teman muslim? Banyak kan? Siapa di sini yang punya teman Buddha? Banyak gak? Siapa di sini yang punya teman Hindu? Banyak gak? Suruh dia baca bukunya Norman Vincent Peale, Positive Thinking. Apapun agamanya akan setuju dengan Norman Vincent Peale. Betul Bapak Ibu Saudara? Tetapi permasalahannya adalah ketika seorang Buddha berpikir positif, ketika seorang Muslim berpikir positif, ketika seorang Hindu berpikir positif, menggunakan terminologi yang sama dengan kita, apakah itu berarti bahwa dia punya iman? Enggak dong. Bapak Ibu juga jangan begini ya, maksudnya jangan duniawi. Jangan niru yang sekuler. Kalau ngomong sama saudara seiman, ya memang harus ngomong positif terus, ya memang harus ngomongnya positif. Tapi jangan mengidentikan positif thinkingmu sebagai pernyataan iman. Tenang aja Ci, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tenang aja Ci, nggak apa-apa ini mah nggak apa-apa, besok juga bagus lagi. Tenang aja Ci, tenang aja kok, nggak apa-apa kok. Ya bagus sih lu mau encourage temen lu. Ya nggak apa-apa, tapi tolong pahami bahwa positive thinking is not the same as faith. Itu 2 hal berbeda begitu loh. Positive thinking tidak memindahkan gunung, my man. Faith yang memindahkan gunung. Amin. Positive thinking tidak perlu berorientasi, tidak perlu tersentralisasi pada Allah. Cukup berpikir positif, tetapi iman mengharuskan kita terorientasi, tersentralisasi pada Allah. Jadi positive thinking bukan iman. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, via negatifannya, iman bukanlah sugesti pikiran bawah sadar. Bapak Ibu Saudara mensugesti diri dengan hal-hal positif, bahkan dengan firman Allah tidak sama dengan iman. Setiap orang bisa melakukannya sekalipun tidak mempercayai Kristus. Setuju gak? Saya kebetulan belajar hipnoterapi Bapak Ibu Saudara. Ya, saya belajar hipnoterapi di bawah bimbingan Ari Sandi, pendiri dari AHI, Akademi Hipnoterapi Indonesia. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu itu di zaman saya belajar, hipnoterapi masih dianggap miring oleh banyak gereja. Tapi banyak gereja penasaran, pengen tahu. Jadi saya sering diundang untuk bawain ceramah hipnoterapi. Bapak Ibu Saudara, karena masih dianggap miring, saya akhirnya tidak ambil sertifikasi. Karena untuk ambil sertifikasi, saya harus mengakumulasi jam-jam praktek saya, lalu kemudian lapor, lalu kemudian nanti udah lapor dikasih dah label di belakangnya, Jimmy Lucas CHT, Certified Hypnotherapist. Itu ya, kalau udah Jimmy Lucas CHT, Jimmy Lucas Certified Hypnotherapist, nggak ada gereja ngundang lagi. Jadi saya nggak mau pakai, tapi saya masih mampu begitu ya. Karena gini Bapak Ibu Saudara, hipnoterapi itu ilmiah. Bedain apa sih itu namanya kalau bahasa Jawa itu? Gendam. Bedain gendam sama hipnoterapi. Kalau gendam itu kan wes bablasang ini langsung orang ngeblak. Ya, kayak Benny Hinn.
Tapi kalau hipnoterapi enggak Bapak Ibu Saudara. Hipnoterapi itu membutuhkan proses, Anda setuju dengan saya. Anda setuju, Anda meletakkan otoritas Anda di bawah tangan saya. Untuk saya kotak-katik otak Anda, begitu loh. Setuju, lalu kemudian ngikutin prosedurnya. Prosedur apa? Prosedur mekanis yang dialami oleh semua orang yang punya otak. Maksudnya begini, saudara ya kalau dengerin musik yang gelombang beta, terus saudara mendengarin kata-kata sugesti di dalam gereja, saudara terhipnosis loh. Saudara perhatikan gak, Yakub Trihandoko, saya itu tidak pernah habis altar call minta musik, gak pernah. Tahu gak kenapa saudara? Karena kami percaya keyakinan firman Allah, kekuatan firman Allah mengubahkan orang tanpa harus musik yang bersifat hipnoterapis, yang bersifat hipnosis. Karena musik gereja kalau dimainin di gelombang beta, ya jemaatnya terhipnosis. Dikasih kata-kata, kalimat-kalimat yang intonasinya gelombang beta, terhipnosis. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Nah, karena saya belajar hipnosis, saya ngerti nih kekuatan sugesti. Jadi ya Bapak Ibu ya kalau orang itu udah kamu cantik, kamu langsing, kamu bisa mengatur pola makanmu. Langsung dia begitu bangun, wah dia atur pola makan dia. Itu namanya slimming hipnoterapi. Itu namanya begitu ya. Jadi orangnya dihipnosis, lalu kemudian sugestinya itu mendorong dia untuk melangsingkan badan. Itu namanya slimming hipnoterapi. Nah Bapak Ibu Saudara, orang begitu turun, langsung wah pengen olahraga, pengen makan, nggak mau makan, makannya yang diatur sesuai dengan sugesti yang saya masukin. Tapi coba begini Bapak Ibu Saudara, Muslim, sugesti, kamu orang yang baik. Dengarkan saya, kamu orang yang baik, kamu orang yang baik, kamu orang yang mencintai Allah. Dan ini dengar baik-baik, kamu akan meletakkan imanmu pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Tahu apa yang terjadi? Dia bangun. Dia bangun. Kenapa? Karena sugesti bukan iman. Sugesti bukan iman. Saudara, memang kita diajar untuk memamah firman Allah. Memamah firman Allah. Mazmur nomor 1 ayat 1 dan seterusnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Bapak Ibu, itu berbahagialah orang yang membaca firman Allah. Itu kata itu digunakan dalam bahasa aslinya itu memamah biak. Artinya apa? Artinya firman itu didaras ya. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Didaras terus sampai intisari firmannya masuk ke dalam hati. Itu didaras. Tapi saudara, itu bukan iman. Itu mendaras firman. Mendaras firman bisa jadi iman. Bisa, tetapi itu bukan iman. Bisa bedain? Bapak Ibu haus, ngelihat air. Air bukan bagian dari tubuh Bapak Ibu. Tetapi air yang Bapak Ibu minum bisa menjadi bagian, pasti menjadi bagian tubuh Bapak Ibu. Betul ya? Ketika kita melihat kata-kata mensugestikan itu, belum tentu jadi iman, tapi lama-lama ya bisa diimani. Tapi itu jelas dua hal berbeda begitu loh Bapak Ibu Saudara. Orang bisa saja mensugestikan sesuatu ke dalam pikiran bawah sadar, tetapi itu bukan iman. Halo? Sekarang lihat ya perbedaannya ya. Oke, kita sudah lihat via negativa tentang yang mana yang bukan iman. Sekarang kita mau lihat memahami iman secara positif via positiva. Kalau ini bukan iman, ini bukan iman, ini bukan iman, lalu iman yang mana? Kita lihat Bapak Ibu Saudara, yuk iman tuh kayak gini. Roma 10 ayat 17 kita baca sama-sama 3, 2, iya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu, iman timbul dari mana Bapak Ibu Saudara? Dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Nggak ada yang aneh dengan kata pendengaran, mendengarkan biasa aja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kata firman di sini tidak umum. Artinya bukan kata yang terlalu spesifik, biasa digunakan, tetapi di dalam berteologi kata firman di sini biasanya kan kalau Alkitab menggunakan kata logos. Khusus yang di sini tidak menggunakan kata logos. Khusus yang di sini menggunakan kata rema. Kita lihat, klik sekali lagi. Nah ini dia. Dari kata rematos to Kristo. Rematos itu berasal dari kata rema. Nah Bapak Ibu Saudara, kata rema itu adalah kata yang biasa. Sesuatu yang terucap dari mulutmu, that is rema. Apa yang saya sedang ngomong itu rema. Ketika saya ngobrol sama Bapak, Pak Yo,
Itu rema. Bapak ngomong sama saya itu juga rema begitu loh. Mau itu isinya gosip, mau itu isinya sambat, mau itu isinya firman, itu rema. It means something that coming out of your mouth. Sesuatu yang kau dengar dengan telingamu. Nah Bapak Ibu Saudara, iman timbul karena kau mendengar firman yang diucapkan. Iman timbul karena kau mendengar firman yang diucapkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di sini bisa saja kalau kita melihat konteksnya ya. Jadi kata rema itu harus disesuaikan dengan konteksnya. Nah kata rema di dalam Matius pasal 26 ayat 75 berdasarkan konteksnya itu nubuat. Kalau berdasarkan Lukas pasal 5 ayat yang kelima itu perintah atau petunjuk. Kalau berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 13 itu adalah ancaman. Itu rema Bapak Ibu Saudara. Ya, lalu makanya kalau doa ya jangan biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini menjadi rema. Itu salah. Karena lagi ngomong juga rema. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini menjadi bagian dari iman kami. Kalau menjadi rema doang ya dengerin masuk kuping kanan keluar kuping kagak, keluar kuping kanan lagi kalau jemaat zaman sekarang. Mental begitu ya. Kalau masuk kuping kiri masih nyangkut di tengah-tengah. Kadang-kadang jemaat begitu. Nah, kalau lihat konteksnya ya, Yohanes 3 ayat 34 itu adalah pesan. Kalau konteksnya Yohanes 5 ayat 47 ajaran atau doktrin. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman timbul kalau berdasarkan konteks pasal 10 Roma 10 ayat 17, iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Artinya iman timbul karena kau mendengarkan firman Allah dengan satu dan lain cara. Bisa saja karena kita saling menguatkan melalui perkataan firman, bisa saja karena kita mendaras firman, bisa saja karena kita lagi nyetir, dengerin khotbah, bisa saja karena Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan hari ini, atau kalau kebetulan itu direkam Bapak Ibu mendengarkannya berulang-ulang, itu akhirnya menjadi firman, menjadi iman. Nah Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain kita klik sekali lagi, memang iman yang benar dimulai dari pengenalan yang benar. Jika iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, maka iman yang benar dimulai dari pengenalan yang benar akan Allah. Lihat ya, teologi bukan iman. Teologi pondasi iman. Dari sana, dari teologi yang benar muncul iman yang benar. Tapi Bapak Ibu Saudara, pengenalan yang benar, iman yang benar dimulai dari pengenalan yang benar, namun tidak berhenti sampai di situ. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke sekolah teologi kalau Bapak Ibu Saudara belajar teologi kalau Bapak Ibu Saudara belajar PA bahan pemahaman Alkitab sorry Bapak Ibu Saudara dan berhenti sampai di situ. Sorry, apa yang kau dengar tidak berubah jadi firman, tidak berubah jadi iman. Oke? Jika demikian, lihat ya Matius 6 ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Konteksnya apa Bapak Ibu Saudara? Yesus bicara pada murid-muridnya, supaya murid-muridnya jangan takut mengenai apa yang dimakan, minum dan dipakai. Betul gak? Jangan takut mengenai apa yang kamu makan, minum dan pakai. Ya, karena apa? Karena Allahmu yang mendandani rumput di ladang, itu tahu mendandani kamu. Hai kamu orang yang kurang percaya. Jadi muridnya dibilang orang yang kurang percaya. Kenapa dibilang sebagai orang yang kurang percaya? Lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Matius 6 ayat 32 ayat selanjutnya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi Bapak Ibu perhatikan di sini bahwa orang yang kurang percaya adalah orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah harusnya orang yang percaya. Tapi kan gini loh Bapak Ibu, di dalam berteologi kita mengenal Allah tapi belum tentu kita percaya. Kita tahu Allah menyembuhkan tapi belum tentu kita percaya Allah mau menyembuhkan kita. Oke? Di mana missing link-nya? Pengalaman. Yes, itu missing link-nya. Bapak Ibu bayangin sekolah teologi di mana? Jadi Bapak Ibu bayangin ya, hubungan suami istri. Bayangin kalau Bapak Ibu itu dijodohkan. Kan orang bilang ya, bahasa Jermannya, bahasa Ibraninya tuh kalau orang dijodohkan satu rumah, gak saling kenal, toto dinikahkan gitu ya. Itu bahasa Ibraninya, witing trisno jalaran soko kulino. Cinta bertumbuh karena sering bersama. Cintanya bertumbuh karena sering bersama. Artinya begini, I know you, but if it is only a knowledge, then I won't love you.
Saya mengenalmu, saya tahu kamu, tapi kalau ini cuma pengetahuan, saya tidak akan mencintaimu. So in order that I can love God, have faith in Him, maka saya harus berpengalaman dengan Dia. Artinya apa? Saya harus berani menantang diri saya sendiri untuk mengalami apa yang Alkitab ajarkan pada saya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kan kita diajarin Yehova Yireh ya. Allah yang mencukupi, betul ya? Allah yang mencukupi. Saya itu ngalamin banget Allah yang mencukupi, tapi saya belajar dari mama. Bapak Ibu, satu kali ada ibu, kan kami kan keluarga miskin ya, keluarga miskin. Nah mama itu pas kebetulan dapat berkat, mama beli beras 5 liter. Mama beli 3 liter ya kalau nggak salah. Iya 5 liter. Mama beli beras 5 liter, tiba-tiba tetangganya datang nih. Nyamperin dia sambil bawa mangkok. Ci, boleh nggak Ci minta tolong? Karena kami tinggal di wilayah Bronx ya, wilayah miskin begitu. Ci, boleh nggak Ci minta tolong? Saya minta deh semangkok aja, nanti saya gantiin. Bapak Ibu ingat ini ya, kalau ada orang yang minjem dari Bapak Ibu, minjemnya untuk kebutuhan pribadi, percayalah dia tidak akan mengembalikan uang itu. Contoh ya, Ci minjem duit dong Ci, berapa? 300.000 buat bayar uang sekolahnya si Acong, percayalah nggak akan balikin. Karena apa? Karena uang sekolah itu mestinya lu udah siap dari dulu. Lu gak bisa bayar berarti memang lu gak bakal ada duit. Gak bakal ada duit. Ci, sorry Ci, boleh pinjam duit gak? 200.000. Bapaknya si Joni belum gajian, belum ada duit buat beli beras. Percayalah dia gak bakal bisa gantiin. Karena buat beli beras aja gak bisa. Ya, jadi udah kalau udah orang datang minjemnya itu untuk hal-hal yang sangat primer, kasih aja, mendingan kasih. Mintanya 3 juta, kasih dia celurit. Sarah. Mintanya 3 juta, kasih dia 300.000, udah ini buat lu kasih, jangan ngarepin balik begitu ya. Nah mama saya tuh ngerti tuh, kalau orang udah minjemnya beras 1 mangkok, nggak bakal balikin. Terus mama saya bilang begini, udahlah Ci, nggak usah lah kalau 1 mangkok balik-balikin, bawa aja. Udah diambil 1 mangkok, tiba-tiba mama saya masuk ke rumah, kok gue ada yang salah ya rasanya ya? Apa yang salah ya? Dia bawa itu sisanya. 5 liter kurang semangkok, dia bawa sisanya dia kasih ke ibu itu. Ci buat Ci aja. Dia pulang terus ke rumah, dia tetap merasa ada yang salah. Kalau yang pertama dia merasa bersalah karena dia nggak ngasih ke orang miskin. Yang kedua dia merasa bersalah karena dia bingung, sekarang gue yang makan apa? Orang semua berasnya gue kasih, dia bingung saudara. Terus dia duduk, dia berdoa. Tuhan saya percaya, Tuhan Yehova Yireh. Tadi saya kasih beras itu karena saya percaya Tuhan menyediakan apa yang saya butuhkan. Dia lagi duduk saudara, tiba-tiba dipanggil RT. Cipitfung, ada pembagian beras raskin, beras orang miskin. Datang ke kantor RT katanya. Datang ke kantor RT, saudara tahu berasnya berapa? Bukan 5 liter saudara, 10 kilo. Bawa 1 karung, bawa pulang. Saudara di situ tuh saya ngeliat tuh. Di situ saya ngeliat iman itu perlu pengalaman iman. So you know God, Anda belajar tentang Tuhan, tapi berani dong ngalamin. Di sini kan banyak ibu-ibu ya. Di sini banyak ibu-ibu. Kita pejantan tangguh. Cuma berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 7. Cuma 7. Ya, selebihnya ibu-ibu. Kalau pria itu ya, dia khawatirnya begini. Aduh, gue gimana ya cari provide food on my table untuk anak dan istri. Itu gimana caranya? Terus pria di dalam kebingungannya bergerak. Cari duit, bergerak. Mau dia macul kek, mau dia nyemen kek. Pokoknya pria bergerak saudara. Ibu-ibu biasanya kagak bergerak, tangannya enggak, kagak keluar nyari duit, kagak, diem, ngoceh. Ini gimana? Nggak ada duitnya, gimana? Khawatir. Ibu-ibu udah mulai belajar perlu beriman, ya, perlu belajar beriman. Letakkan pengharapanmu kepada Tuhan. Tuhan saya percaya Tuhan Yehova Yireh, Allah yang mencukupi. Saudara tahu ya, waktu saya nggak ada duit ya, saya nggak ada duit. Misalnya duit saya tinggal 5.000 nih. Misalnya duit saya tinggal 5.000, udah habis 5.000 ini gue gak ada duit lagi. Saudara tahu gak saya ngapain? Saya cari gembel, serius. Saya cari gembel, itu 5.000-5.000-nya saya kasih gembel itu. Saya bilang Tuhan, saya nih ya percaya nih, saya praktekin iman nih. Saya percaya nih Tuhan pasti sediain apa yang saya butuh tuh, saya kasih. Gak lama datang saudara, makian, salah. Gak lama datang, ada berkatnya. Jim, lu datang ke sini ya? Ada. Saudara, ini cara saya mempraktekkan iman. Saudara boleh ikuti, boleh enggak. Masing-masing orang punya cara yang berbeda. Ingat ya, saya selalu membedakan apa yang saya lakukan dalam kebijakan saya pribadi berdasarkan ukuran saya pribadi dengan apa yang Bapak Ibu Saudara harus lakukan.
Cara saya begini, cara Bapak Ibu mungkin berbeda. Tetapi Bapak Ibu Saudara, intinya adalah saudara harus mengalami Allah yang saudara pelajari. Saudara harus berani melangkah dengan iman. Saudara tahu ada perbedaan antara trust and to entrust. Tahu perbedaannya? Percaya dengan mempercayakan itu dua hal berbeda. Saudara, kalau saya percaya ya, Bapak Ibu percaya gak kalau kursi ini kuat untuk menampung tubuh saya? Percaya gak? Percaya ya? Misalnya ada yang lebih gemuk, suruh duduk sini. Dia kuat gak nahan ini? Kuat ya? Kita kuat, kita tahu dari mana? Kita percaya sama kursi ini. Ya secara logika kan karena strukturnya, materinya, betul ya? Tetapi saudara lihat, ini yang namanya waktu saudara bilang, oh saya percaya. No, that is knowledge. Oke? But when you come and sit, ini entrust. Ini mempercayakan diri. Jadi Bapak Ibu Saudara, tantangannya bukan cuma mempercayai Allah bahwa Allah sanggup untuk menolong dalam kehidupanmu. Tetapi di saat yang bersamaan mempercayakan dirimu kepada Allah. Itu dua hal berbeda. If you believe that God able to heal, will you entrust yourself to Him? Amin. Oke. Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Kondisi kurang percaya selalu dibenturkan dengan bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara, percaya selalu dimulai dengan mengenal Allah dengan benar. Iman Bapak Ibu Saudara, pengenalan yang benar akan Allah seharusnya menjadi pandu iman yang benar. Karena aku mengenalmu, maka aku mempercayaimu. Aku mengenalmu, aku mengasihimu, aku mempercayaimu. Kata mengenal Bapak Ibu Saudara di dalam Alkitab itu tidak hanya dibatasi dengan to know, tetapi to involve. Akoluteo, I acknowledge you, saya mengenalmu, itu tidak selalu pengetahuan, tetapi I get involved, saya terlibat denganmu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara tentang iman. Iman yang benar itu adalah iman yang bertumbuh. Iman yang benar adalah iman yang bertumbuh. Di dalam Matius 17 ayat 20, Yesus berkata, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Konteksnya apa Bapak Ibu ingat? Konteksnya? Ada anak orang kerasukan. Bapaknya manggil murid Yesus. Terus sama murid Yesus tumpang tangan, tumpang kaki, tumpang tindih. Kagak keluar setannya. Lalu kemudian datanglah gurunya, datanglah Yesus. Guru, murid lu kagak sanggup, makanya gue minta tolong lu. Yesus langsung lihat, langsung perintahin, keluar. Diperintahkan keluar begitu, langsung pergi setannya. Terus muridnya bilang begini, loh kok kita yang ngusir kagak bisa, lu yang ngusir kenapa cepet? Yesus bilang begini, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Sebentar dulu nih, mana lebih gampang? Ngusir setan dari orang kerasukan atau mindahin gunung? Saya tanya sama Bapak Ibu. Apa dua-duanya sulit? Kelihatannya lebih gampang ngusir setan ya. Tapi Yesus berlebihan gak waktu dia bilang pindahin gunung? Kalau lu punya iman sebiji sesawi, lu bisa pindahin gunung. Kalau lu benar-benar punya iman sebiji sesawi, lu bisa pindahin gunung. Ini lebih kecil daripada mindahin gunung. Ini cuma ngusir setan, mas bro. Setannya kagak mau keluar. Berarti apa? Bahkan sebiji sesawi aja iman lu kagak ada. Bukan besar atau kecil, tetapi ada atau enggak. Itu masalahnya. Para murid gak bisa ngusir setan bukan karena imannya kecil, tapi karena memang gak punya iman. Betul Bapak Ibu? Nah, iman di sini diidentikan dengan biji sesawi. Biji sesawi itu biji yang paling kecil. Bapak Ibu pernah lihat biji sesawi gak? Pernah, ada yang pernah lihat ya? Menarik loh, biji sesawi itu cuma kayak titik pulpen ya. Pulpen kita titikin di kertas cuma segede gitu. Tapi begitu tumbuh, wih jadi pohon sawi, pohon. Burung bisa bertengger di situ Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain Yesus berkata begini, iman itu sejatinya sesuatu yang bisa bertumbuh. Kalau lu punya iman walaupun kecil, satu saat dia akan bertumbuh menjadi besar. Jadi ini masalahnya bukan iman yang benar atau iman yang besar. Kalau punya iman kecil sekalipun, asal benar ada itu iman, dia akan jadi besar. Itu sebabnya iman yang benar adalah iman yang bertumbuh. Bapak Ibu gak bisa bilang, wah saya beriman tapi Bapak Ibu gak bertumbuh. Bapak Ibu gak bisa bilang, oh saya orang yang beriman tapi Bapak Ibu Saudara tidak semakin menyerupai Kristus. Sorry
sekali Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ingatkan di sini ya, bahwa kita bisa melakukan aktivitas rohani tanpa menjadi rohani. Mama saya kan Ghostbuster. Tahu ya Ghostbuster ya? Timnya pengusir setan kalau di gereja, itu mama saya. Satu kali, jadi orang tuh udah tahu di kampung kami tuh kalau ada orang kerasukan cari Cipit Fung. Begitu. Satu kali ada anak SMP jalan lewatin rumah, berdua tuh anak SMP, dua ciwi-ciwi. Ya, bukan ani-ani tapi ciwi-ciwi. Itu begitu lewat itu si ciwi-ciwi itu dua, satu temennya bilang begini, lu kenapa? Lu kenapa? Itu udah lewat depan rumah saya. Langsung temennya inisiatif buka pintu gerbang rumah kami, ya pintu pagar bukan pintu gerbang, pintu pagar. Buka pintu pagar rumah kami, lalu kemudian itu anak yang gini didorong langsung masuk ke dalam rumah. Didorong langsung masuk ke dalam rumah, langsung didudukin di sofa. Langsung dia teriak, Cipit Fung, tante tolongin tante, temen saya mau kerasukan. Emak saya lagi mandi, saya lagi di kamar. Saya baru pulang dari stas ini Pak Yo. Saya baru pulang dari stasiun gereja Pentakosta. Iya kan? Sekolahnya sekolah Pentakosta yang biasa bagian Ghostbuster punya. Bapak Ibu Saudara begitu saya keluar, saya dengar gitu kan ya, mama saya teriak dari kamar mandi, Jimmy, lu kan baru pulang sekolah teologi. Padahal belum lulus, emang baru pulang. Dia bener, gue baru pulang, tapi belum lulus, emang baru pulang. Lu kan baru pulang sekolah teologi, lu layanin dulu tuh gue lagi mandi, kata mama saya. Buruan sana. Saya buru-buru keluar pakai celana pendek, super hot. Pakai celana pendek, saya bawa Alkitab saya begitu Bapak Ibu ya. Saya pegang Alkitab saya begini. Terus dia dudukin gitu kan. Dia, udah gitu ya, temennya megangin terus gitu. Saya sambil pegang Alkitab gini. Dalam nama Yesus keluar. Dalam nama Yesus keluar. Kamu keluar juga. Saya buka Alkitabnya, saya baca bagian yang Injil. Engkau akan mengusir setan demi namaku. Firman Tuhan berkata, kau akan usir setan demi namaku, dalam nama Yesus keluar. Kagak keluar. Mak saya udah mau keluar, saya malu. Gua kan sekolah teologi, mak gua SDTT sekolah dasar tidak tamat. Kalau mak gua keluar setannya belum keluar, gua yang malu nih. Waduh, saya bilang nih gimana caranya ya? Saya sambil pegang Alkitab, saya deketin itu anak cewek kan. Keluar! Keluar kan? Keluar! Keluar! Saya tabok bolak-balik pakai Alkitab. Serius, itu anak cewek saya tabok bolak-balik pakai Alkitab begitu saudara. Terus malah saya langsung keluar kan, Jimmy, anak orang lu apain? Mak gak mau keluar setannya. Loh, mak saya baru keluar begitu ya. Itu yang anak kerasukan itu begitu ngeliat mak saya, dia langsung, gak mau dia, jangan deket-deket, gak mau dia. Mak saya masih pakai anduk model Roma. Yang di kepala ya, model Roma, dia langsung deketin gini. Lu keluar gak? Ini anak punya Tuhan Yesus, keluar lu. Sekarang keluar ya, keluar. Ayo keluar, dalam nama Yesus keluar kamu. Langsung keluar, cut lemes. Begitu dia keluar gitu kan, saya tanya keluar, itu anak langsung begini. Tante Pitfung, kenapa saya di sini? Tante, pipi saya kenapa sakit? Saya langsung kabur, serius, saya langsung kabur. Tante, kenapa pipi saya sakit? Saudara, saya punya iman enggak? Hah? Enggak, serius. Saya waktu keluar dari kamar untuk ngusir, pertanyaan pertama saya adalah, gue bisa gak? Gue bisa gak? Dari awalnya saya udah gak percaya. Makanya gak bisa keluar ngusir setan. Serius. Kalau sekarang gue puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ada orang kerasukan saya tengking, ya keluar. Kalau gak mau keluar saya suntik Valium, gak gampar lagi, suntik Valium. Jadi Bapak Ibu lihat ya, masalahnya memang gak punya iman. Bukannya imannya kecil, gak punya iman. Kalau punya iman beda urusan gitu Bapak Ibu Saudara. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, tambah begitu saya, ngeliat gini, iya gue gak punya iman. Saya dilatih sama gembala saya ini, Jim, caranya ngusir setan begini. Pelan-pelan begini caranya. Terus saya tanya, Om, saya ini kayaknya gak punya apa ya. Saya beda kali kuasanya Om, saya kurang puasa kali ya. Oh enggak Jim, kamu tahu gak Jim polisi gendut? Gembala saya bilang itu, tahu gak polisi gendut? Kan ada polisi dua macam ya. Polisi kan ada dua macam, yang gendut dan yang keker. Dua-duanya polisi lalu lintas. Oke, dua-duanya polisi lalu lintas. Dua-duanya kan ada tanda ini. Betul gak? Nah sekarang gini, polisi gendut ketika dia berhentiin orang pakai ini, prit, berhenti gak? Berhenti. Tapi kalau gak ada ininya, prit, lu gak usah berhenti gak apa-apa. Kata gembala saya begitu. Kenapa? Gak ada tanda otoritasnya.
Jadi permasalahannya Jim, bukan puasa apa nggak puasa, lu ada tanda otoritas gak? Nah kalau kamu ada tanda otoritas, yaitu kamu adalah anak Allah, maka dengan sendirinya kamu punya kuasa. Gembala saya bilang gitu, oh iya ya, pemahaman baru menjadi dasar bagi saya untuk terus bertumbuh. Akhirnya saya tahu, oh iya saya tahu, dan dari situ saya bergerak, bertumbuh sampai hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi iman Bapak Ibu Saudara, iman yang benar adalah iman yang bertumbuh. Nah yang terakhir nih Bapak Ibu Saudara, ayo gerak-gerak dikit. Udah terakhir Bapak Ibu ya. Ya kita mencermati iman dengan dinamikanya. Bapak Ibu Saudara permasalahannya begini. Kita klik sekali lagi. Bagi saya iman perkara harian itu bisa berbeda dengan iman pekerjaan ilahi. Bingung gak? Iman perkara harian, Tuhan hari ini gak ada beras. Bisa berbeda dengan Jimmy, bangunlah bahtera itu untukku. Ada beda gak? Kelihatannya imannya sama, tetapi Bapak Ibu Saudara proses dan progresnya berbeda. Tampaknya ada perbedaan antara beriman untuk masalah harian dengan segala pergumulannya, dengan beriman untuk melakukan sebuah karya besar untuk Allah. Tampaknya ada perbedaan di situ. Bukan perbedaan yang signifikan, tapi perbedaan di dalam proses dan progresnya. Yuk kita lihat ya Bapak Ibu ya. Ini modal titipan saya buat Pak Yo sama Bu Linda. In case Oikos mau dijadiin gereja multi, jadi mega church ya. Jemaat 20.000, haleluya. Kita klik sekali lagi. Bapak Ibu lihat ya para tokoh iman ini. Yang di sini siapa Bapak Ibu? Paling ujung? Nuh. Yang di sini? Iya betul, Soleh. Yang bawah? Musa. Yang ini? Hah? Enggak ada yang ini. Ini kesalahan pada layarnya. Elia. Tahu dari mana Elia? Hujan, yes, hujan. Yang pertama ada Nuh. Yang kedua ada Abraham, yang ketiga ada Musa, yang keempat ada Elia. Oke Bapak Ibu lihat kesamaannya, sama-sama apa? Melakukan pekerjaan yang luar biasa. Yang ini bangun bahtera, yang ini keluar dari tanah, keluar dari rumah orang tuanya menuju ke tanah perjanjian, membangun satu bangsa yang besar. Yang ini membawa keluar bangsa perjanjian menuju ke tanah perjanjian dan membelah Laut Teberau. Yang ini menyebabkan Surabaya panas 3 tahun 6 bulan. Betul ya? Ini Surabaya keterlaluan bener-bener. Di tempat lain udah pada hujan, kita masih panas. Ya, terlalu banyak dosanya. Lihat ya, dia menghentikan hujan dan dia kemudian mendatangkan hujan. Perhatikan ya, ini perkara yang luar biasa banget, fenomenal. Jadi kita mau ngomong tentang ini nih, hal-hal yang fenomenal, di mana seseorang membangun sesuatu yang besar buat Allah. Ya, Oikos jadi mega church, jadi sesuatu yang besar. Yang tadinya gerejanya cuma segini doang, toto di sini berubah jadi bahtera Nuh. Haleluya. Para tokoh iman, lihat kesamaannya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama kesamaan mereka adalah mereka sama-sama percaya bahwa Allah ada dan mereka mengenal Dia. Ya. Sama-sama percaya bahwa Allah ada dan mereka mengenal Dia. Nuh mengenal Allah secara pribadi, Abraham mengenal Allah secara pribadi, Musa mengenal Allah secara pribadi, Elia mengenal Allah secara pribadi. Yang kedua, para tokoh iman ini sama-sama mendapatkan perintah yang spesifik dan taat. Lihat ya, ini kemauannya Nuh enggak? Kemauannya Nuh enggak? Enggak. Keluar dari rumah orang tuanya bahkan mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran, kemauan dia enggak? Enggak. Membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, masuk ke tanah perjanjian dengan segala mara bahayanya. Terhenti di depan Laut Teberau, membelah Laut Teberau, maunya dia enggak? Enggak. Menghentikan hujan, membuat kekeringan selama 3,5 tahun, mendatangkan hujan, menyembelih 250 nabi Baal, kemauan dia enggak? Enggak, semuanya bukan kemauan dia, lihat ya, enggak diada-ada no. Enggak diada-ada no. Betul-betul itu diperintahkan, cekrek. Oke, diperintahkan, bukan hikmat mereka, bukan cara berpikir mereka, bukan mereka ngelihat kebutuhan, oh ya saya bikin, bukan. Tapi itu betul-betul diperintahkan, boom, pekerjaan besar. Oke ya, ketiga, terus berjalan dalam pimpinan Allah. Lihat ya, waktu dia bikin. Nuh ini ngerti gak cara bikin kapal? Enggak, tapi dia bisa bikin bahtera. Kenapa? Pimpinan Tuhan. Dia, Abraham, waktu mempersembahkan anaknya dipimpin gak? Dipimpin loh. Kamu pergi ke gunung ini, kamu bawain, kamu begini. Lihat ya. Lihat, Musa membelah Laut Teberau berdasarkan pimpinan gak? Iya. Ini menghentikan hujan berdasarkan pimpinan gak?
Iya. Terus berjalan dalam pimpinan Tuhan. Keempat, kesediaan untuk menghadapi tantangan dan berkorban. Lihat, ada tantangannya gak? Semua ada tantangan gak untuk beriman? Ada gak? Ada. Mereka berani berkorban gak? Iya. Lihat kesamaannya Bapak Ibu Saudara. Jadi yang berkorban siapa? Mereka berkorban. Bukan mereka mengorbankan orang lain ya. Jelas ya. Loh kalau gini kasusnya gimana Pak Jim? Ini kan mengorbankan anaknya. Ntar dulu, baca kitab Ibrani. Waktu Abraham membawa anaknya ke Gunung Moria untuk mempersembahkan anaknya. Dia berjalan dengan iman. Imannya apa? Bahwa Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Jadi dia tahu, gue potong, bangun. Itu iman dia. Gue potong, bangun. Dengan kata lain, logika dia begini nih. Kalau menurut saya logikanya Abraham begini. Ini anak yang dijanjikan sebagai cikal bakal sebuah bangsa yang besar. Tiba-tiba Allah minta dia. Sedangkan gue udah kagak mungkin beranak pinak. Ini logikanya di mana? Oh, gua tahu dah. Ini logika paling gampang. Dia itu Allah hidup dan Allah orang yang hidup dan Allah orang yang mati. Dia sanggup membangkitkan. Potong aja ntar juga bangkit. Permasalahan dia bukan pada kebangkitannya. Permasalahan dia pada motongnya. Susah loh motongnya. Orang motong leher ayam aja susah. Hati dia pasti nggak tega, iya kan? Tapi dia percaya Tuhan bangkitkan. Lihat ya saudara ya. Mereka ini tidak mengorbankan orang lain. Bukan orang lain yang fix their mess. Bukan. Tapi mereka yang berkorban buat diri mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara menjalani hidup, Bapak Ibu Saudara kemudian melihat begini, aduh Tuhan, saya butuh pimpinan Tuhan. Saya butuh pimpinan Tuhan. Tuhan tolong pimpin saya untuk melakukan apa yang kau kehendaki. Saudara doa minta pimpinan Tuhan, Tuhan akan memimpin saudara pada hal-hal besar yang Tuhan mau saudara kerjakan. Yuk kita lihat sekali lagi slide yang terakhir. Ini dia. Iman untuk karya yang besar syaratnya ada 4. Yang pertama, Allah harus menyatakan apa yang akan dilakukannya melalui kita. Itu dulu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat seseorang melakukan karya besar, atau ketika gembala melakukan karya besar, maka itu saudara bukan sesuatu yang diada-ada, no. Itu sesuatu yang dia yakini sebagai dipimpin oleh Allah. Allah menyatakan apa yang harus dilakukannya melalui kita. Dan kadang-kadang dia memberikan sebuah visi. Kayaknya harus ini yang dilakukan. Yang kedua, penyertaan Allah ketika semuanya berjalan tidak sebagaimana mestinya. Ketika kita berusaha untuk membangun visi itu pasti ada tantangan. Nah ketika tantangan datang kita bisa melihat bagaimana Allah menyertai kita. Yang ketiga, di dalam semua prosesnya kita harus terus-menerus menguji motivasi kita. Di titik ini nih yang membedakan. Bapak Ibu Saudara di satu sisi ya, kalau iman buat perkara harian, misalnya gak ada beras, kita mau beriman, kita tuh perlu betul-betul belajar, motivasinya udah jelas tuh. Tuhan gua lapar pengen makan, itu motivasinya. Tuhan gua sakit pengen sembuh, Tuhan anak saya pengen sekolah, itu motivasinya udah jelas. Oke ya, tapi ketika Tuhan percayakan sebuah perkara besar, motivasinya bisa lain loh. Kita bisa memuaskan ambisi kita bisa mengejar keinginan kita pribadi dalam nama Yesus. Lihat bedanya? Itu sebabnya saudara ketika saudara diberi percayaan besar, maka saudara harus terus-menerus menguji motivasi saudara. Menguji motivasi, betul-betul ketika Pak Yo dipimpin Tuhan, ayo buka di daerah barat, buka 8 ruko jadi 1 gereja misalnya begitu Pak. Itu motivasi uji terus. Uji terus, uji terus. Ketika saudara Tuhan beri kepercayaan, kayaknya Tuhan mau pimpin kamu buka proyek, buka pabrik ban. Di mana Sidoarjo buka pabrik ban. Gila, modalnya mau berapa M? Saudara ketika Tuhan pimpin ke sana, uji terus motivasinya. Saya harus lakukan ini buat kemuliaan Allah. Dapat cuan konsekuensi logis. Tapi motif harus untuk kemuliaan Tuhan. Yang terakhir, di dalam proses ini kita harusnya bertumbuh secara pribadi. Seiring dengan bertumbuhnya karya kita buat Tuhan, pertumbuhan spiritual harus terus nyata. Bukannya tambah ambrol, bukannya tambah kurang beriman, tapi malah tambah beriman. Bukannya tambah tidak rohani, malah tambah rohani. Bukannya jadi kompromistis, tetapi betul-betul jadi semakin beriman pada Allah. Amin. Oke, sampai di sini Bapak Ibu Saudara. Yuk, kita klik sekali lagi. Bapak Ibu, aplikasinya sedikit sih. Tapi buat saya ini sesuatu yang bisa Bapak Ibu aplikasikan. Apapun yang Bapak Ibu alami saat ini, belajar untuk melihat Allah di dalamnya. Lalu yang kedua, lemparkan dirimu ke dalamnya. Sesederhana itu. That is faith. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Pak Yo, boleh tolong berdoa.